1 akan menjelaskan materi tentang negara dan konstitusi. Definisi negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang berdaulat. Ada banyak definisi tentang negara, antara lain 1. Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat. Yang kedua yaitu negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Yang ketiga yaitu negara adalah suatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa demi ketertiban sosial. Definisi negara menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Harold J. Latsky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasi karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau sekelompok yang merupakan bagian masyarakat. Yang kedua yaitu Robert M.C. Evert, negara adalah suatu asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat di suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan. Menurut sumber lain, yaitu Mr. Suenarko, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah atau teritorial yang tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya. Yang kedua yaitu Bill Freud, negara adalah suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Negara sebagai suatu organisasi adalah asosiasi yang supranatural, memiliki keanggotaan yang jelas, domisili yang jelas, kepengurusan organisasi yang jelas, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang jelas, simbol dan lambang yang jelas sebagai bagian dari identitas. Ada 4 macam teori kedaulatan. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori ini menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintah suatu negara diberikan oleh Tuhan. Yang kedua adalah teori kedaulatan negara. Teori ini menjelaskan bahwa kekuasaan dalam suatu negara, maka negaralah yang berdaulat. Yang ketiga adalah teori kedaulatan hukum. Teori ini menjelaskan bahwa semua kekuasaan dalam negara berdasarkan atas hukum. Yang keempat adalah teori kedaulatan rakyat. Teori ini menjelaskan bahwa semua kekuasaan dalam negara didasarkan pada kekuasaan rakyat bersama. Bertolak dari definisi negara, dapat dikenali unsur-unsur pembentuk negara. Pendapat klasik lebih bersifat konstitutif, menekankan aspek imperatif atau mutlak bagi berdirinya suatu negara. Pendapat modern, di samping bersifat konstitutif, juga menuntut aspek yang bersifat deklaratif, lebih bersifat deklaratif yang menekankan aspek fakultatif. Daerah wilayah, kondisi wilayah suatu negara akan menentukan karakteristik dari suatu bangsa yang mendiaminya. Sebagai contoh negara Belanda, bangsa yang hidup di suatu daratan yang terletak lebih rendah dari permukaan laut. Cara memperoleh wilayah teritorial suatu negara, yaitu yang pertama dengan pendudukan atau occupation, yang kedua yaitu penaklukan atau anekasi, yang ketiga yaitu pertambahan atau annexation, yang keempat kadaluarsa, privation, yang kelima yaitu penyerahan atau cessi. Daerah ekstrateritorial, yakni anggapan sebagai wilayah terhadap suatu daerah yang berada di luar wilayah negaranya. Contohnya seperti tempat-tempat perwakilan diplomatik di suatu negara.
Batas teritorial negara. Batas buatan: A. Tembok tinggi, B. Pagar kawat, C. Jalan raya pemisahan. Yang kedua, batas alamiah: A. Pegunungan yang tinggi, B. Sungai yang panjang dan luas, C. Gurun pasir yang luas. Sekian penjelasan materi negara dan konstitusi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.